kita masuk ke bagian yang kedua di materi dinamika rotasi, yaitu mengenai momen inersia. Nah, di sini ada kata inersia, ya. Dulu kalian di SMP mungkin pernah mempelajari tentang hukum 1 Newton, ya, di mana dulu mengatakan bahwa menyebutkan tentang kelembaman suatu benda, ya. Jadi dalam artian lain untuk hukum 1 Newton itu mengenai kelembaman suatu benda. Tetapi kalau untuk hukum 1 Newton dia hanya membahas benda pada pergerakan secara translasi. Nah, kalau di sini, ya, momen inersia itu adalah membahas mengenai kelembaman suatu benda ketika benda bergerak secara rotasi, ya. Secara umum pengertiannya adalah setiap benda yang bergerak secara memutar akan selalu terus berputar ketika tidak ada gaya lain yang mengenainya. Nah, redaksi itu sama persis ketika kita membahas mengenai hukum pertama Newton, di mana benda yang bergerak lurus atau benda yang bergerak akan selamanya bergerak ketika tidak ada gaya luar yang mengenainya, atau benda yang diam maka selamanya akan diam ketika tidak ada gaya luar yang mengenainya. Nah, itu analoginya antara hukum 1 Newton dengan momen inersia, karena sama-sama membahas tentang inersia atau kelembaman suatu benda. Oke, di sini apa saja yang mempengaruhi besar kecilnya momen inersia, ya. Sini kita mempunyai persamaan I sama dengan mr kuadrat. I di sini adalah momen inersianya, m di sini massa benda, r adalah jarak titik ke poros, kemudian bentuk bendanya, ya. Maka nanti di akhir-akhir pembahasan momen inersia nanti ada beberapa rumus khusus untuk masing-masing benda, ya. Jadi yang mempengaruhi adalah tadi faktor dari momen inersia, faktornya 1 itu adalah massa benda, kemudian yang kedua adalah jaraknya, ya. Kemudian yang ketiga adalah bentuk benda, ya. Bentuk benda itu mempengaruhi besar kecilnya suatu momen inersia, ya. Ini 3 faktor pokoknya. Kemudian pengertiannya, keterangannya, I di sini adalah momen inersia. Kemudian bagaimana dengan satuannya? Satuan di sini adalah kilogram. Kemudian sini R, satuannya adalah meter kuadrat. Jadi momen inersia satuannya adalah kilogram meter kuadrat atau meter per segi. M di sini adalah massa benda. Massa benda. Kemudian R, jarak poros benda. Ini satunya kilogram, ini satuannya adalah meter. Oke, aplikasinya di mana sih Pak untuk momen inersia? Kalian sudah pernah menonton sirkus, ya? Ketika ada seorang yang berjalan di atas tali. Nah, jika kalian pernah melihat tayangan tersebut, benda apa yang dia pegang ketika melewati suatu seutas tali? Nah, yang jelas yang mereka pegang atau yang dia pegang adalah suatu tongkat dengan panjang tertentu, ya. Maka semakin panjang tongkat, maka momen inersianya akan semakin besar, ya. Momen inersianya akan semakin besar. Bagaimana ketika seorang pemain sirkus tersebut hanya membawa tongkat dengan panjang misalkan 1 meter? Kemungkinan letak keseimbangannya akan terganggu. Mungkin pemain sirkus tersebut akan jatuh. Nah, itu adalah manfaat dari momen inersia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini untuk satu partikel. Bagaimana ketika momen inersianya itu terjadi di beberapa partikel, ya.
Misalkan di sini ada satu partikel A, kemudian ada partikel B, kemudian ada partikel C. Nah, di atas semua ya. Kemudian sini M1, M2, sini ada M3. Kemudian M1 misalkan 1 M, M2 adalah 2M, M3 adalah 3M. Kemudian jarak dari A ke B, jarak A ke B misalkan 2 meter, jarak B ke C adalah misalkan 2 meter juga. Oke. Kemudian si soal itu menanyakan berapa besar momen inersia jika diputar terhadap sumbu B. Berapa besar momen inersia jika partikel diputar terhadap B atau B menjadi poros. Ya, B menjadi poros. Ingat sekali lagi bahwa R di sini adalah jarak dari benda ke poros. Oke. Kita kerjakan. Yang langkah pertama kita identifikasi dulu besaran-besaran yang ada pada soal tersebut, di mana ada M1 itu besarnya 2M, satuannya kilogram. M2 satuannya besarnya adalah 2M, satuannya kilogram. Kemudian ada M3 ini 3M. Oke. M3 ini adalah 3M, satuannya kilogram. Kemudian ada RAB atau jarak dari titik A ke titik B itu adalah 2 meter. Terus ada RBC itu ada 2 meter. Ditanyakan apa? Ditanya besar momen inersia jika B menjadi poros. Nah, ingat ada berapa partikel di sini? Ada 3 partikel, tapi ingat. Nah, kira-kira di sini ada momen inersianya enggak di titik B? Tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada R-nya. Maka nanti di sini di momen inersia B itu sama dengan 0, ya. Momen inersia totalnya I total adalah momen inersia A ditambah momen inersia B. Ya. Kita cari dulu momen inersia di titik A. IA sama dengan persamaannya dari apa? M R kuadrat. M di sini adalah M1 atau MA. M1. M1-nya 2 meter dikalikan dengan R2, R1, RAB-nya 2 meter kuadrat. Ketemunya adalah 2M dikalikan dengan 4 sama dengan 8M. Kemudian yang kedua adalah ini IC, ini IC atau momen inersia yang ditimbulkan oleh benda C. IC sama dengan M3 kali RBC. M3-nya adalah 3M. Kemudian RBC-nya adalah 2 meter, 2 kuadrat sama dengan 3M dikalikan dengan 4 sama dengan 12M. Jadi momen inersia totalnya adalah tinggal dijumlah aja. IA ditambah IC. I total sama dengan IA-nya adalah 8M ditambah
12 M sama dengan 20 M. Ingat satuannya apa? Satuannya adalah kilogram meter persegi. Ini juga kilogram meter persegi. Ini kilogram meter persegi. Itu untuk momen inersia yang terjadi atau yang berlaku pada suatu partikel. Nanti akan beda lagi ketika momen inersia pada suatu benda tegar.